Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semuanya, di video tutorial kali ini saya ada kulkas ya, kulkas satu pintu. Jadi ketika dinyalakan kulkas satu pintu ini tidak dingin. Tapi meskipun tidak dingin, di sini kalau misalkan kita colokin kulkasnya, maka listrik langsung mati teman-teman. Jadi ketika kita nyalakan kulkasnya, listrik langsung turun. Nah ini permasalahan yang seperti ini itu banyak banget ya kedapatan yang seperti itu di kolom komentar. Jadi ini pas kebetulan ini sama, jadi kasusnya sama. Jadi ketika dinyalakan kulkasnya itu listrik langsung turun, dan kulkas nggak dingin, hanya lampu saja yang menyala teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba analisa dulu, karena untuk menganalisa ini harus tepat pada sasaran teman-teman ya. Apakah dari mesin kompresornya yang macet ya, atau memang dari spoolnya yang udah short ya. Biasanya kalau misalkan kulkas yang tidak dingin tapi ketika dinyalakan tapi listrik langsung turun, itu biasanya permasalahannya di bagian mesin kompresor ya, bukan di bagian freon ataupun di bagian yang lainnya, tapi kita fokus ke bagian mesin kompresor ini. Oke, kita langsung cek dan kita nyalakan ya. Apalagi untuk listrik yang 900 watt ataupun 1200 ya, itu biasanya langsung mati karena untuk wattnya terlalu besar ya. Oke, ini sekarang saya akan coba nyalakan. Oke, sebentar kita coba nyalakan. Perhatikan untuk tang ampernya ya. Oke, untuk ampere ini menunjukkan 3 ya. Tadi menunjukkan 3, berapa. Artinya kalau misalkan 3 itu mayoritas ampernya itu sangat tinggi, dan mesin kompresor ini macet teman-teman. Jadi nggak ada getaran. Biasanya kalau masih ada getaran itu menandakan bahwa ampere itu masih nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan mesin kompresor ini macet kemudian ampernya tinggi, udah pasti di bagian mesin kompresor ini. Nah selanjutnya, karena udah ketemu ya mesin kompresor ini mengalami ampere tinggi dan juga macet ya, ini kita akan coba cek dulu di bagian overloadnya. Siapa tahu di bagian overload ini mengalami kerusakan atau mengalami putus ya, atau ya bimetalnya yang udah retak atau apa ya. Kita akan coba cek di sini. Nah kemudian sebelum itu, apakah setrum ini masuk atau enggak ya. Kalau misalkan kita nggak punya tang ampere seperti ini, tapi gejalanya ketika dinyalakan itu listrik langsung mati, udah pasti mesin kompresor ini macet ya. Jadi selanjutnya kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya. Oke, kalau setrum ini nggak masuk teman-teman ya, ini saya coba. Jadi kalau misalkan strum itu nggak masuk, itu nggak mungkin listrik langsung mati teman-teman ya. Listrik nggak mungkin langsung mati kalau misalkan strumnya nggak masuk ke bagian mesin kompresor. Nah karena ini masuk ke mesin kompresor tapi ampernya tinggi sehingga listrik langsung mati. Oke, sekarang saya akan coba bongkar dulu di bagian overload dan juga relaynya. Ini langkah awal ataupun langkah yang sederhana, itu biasanya kita cek di bagian overload dan juga relaynya ini teman-teman. Nah kita cek di bagian overload dan juga relaynya ini, apakah relay ataupun overload ini mengalami kerusakan atau tidak. Kalau misalkan kalian nggak punya nggak punya tang ampere atau apa, ini kalian harus menggunakan yang namanya test pen seperti ini. Nah kita sambungkan seperti ini ya. Kalau misalkan nyala sampai sini, kalau ini kan udah pasti nyala, tapi belum tentu ini bisa nyala. Kalau ini nggak nyala ya, di bagian sini kita tes pen nggak nyala, berarti overloadnya putus. Ini cara yang paling sederhana dengan menggunakan tes pen. Oke, kita akan coba nyalakan dan kalian harus hati-hati.
Kita akan coba tes pen dulu. Ini nggak nyala. Nah, kalau nggak nyala seperti ini berarti yang nyala sini. Tuh, nyala ya. Kita akan coba balik sampai ini nyala ya. Kita tes pen. Oke, nyala ya teman-teman ya. Tuh. Kita akan coba cek di bagian sini. Nah, ini juga nyala. Nah, ini nyala ya. Ini nyala, berarti ini offload, ini masih bagus, artinya masih nyambung. Oke, selanjutnya untuk yang relay. Jadi untuk yang relay ini ada dua cara ya. Kita kocak ya seperti ini. Kalau misalkan nggak kocak berarti bagus ya. Tapi belum tentu juga kalau misalkan kita nggak cek secara fisik. Jadi kita cek secara fisik. Waduh, ini udah. Nah ini ya, ini kebetulan udah kebuka. Nih, yang namanya bimetal tuh ini teman-teman. Biasanya ini retak ya. Karena ini nggak retak, besar kemungkinan ini masih bagus ya. Ini nggak perlu kita cek menggunakan tang ampere. Nah, jadi seperti ini ya cara ngecek. Yang kedua, apakah mesin kompresor ini udah rusak atau belum ya? Nah, sebelum melakukan penjemperan menggunakan 3 kabel yang saya maksud seperti ini. Nah, ini ya 3 kabel seperti ini. Alangkah baiknya kita cek di bagian pin CRS-nya. Nah, untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan pengecekan di bagian mesin kompresor, jadi kita harus menggunakan yang namanya alat tang ampere ataupun avometer. Kalau nggak menggunakan ini kan nggak mungkin bisa teman-teman. Jadi kalian wajib punya. Setidaknya ini kalau ampere tuh kan ada yang 50.000, itu yang murah-murah aja. Saya dulu pakai itu kok. Kalau cuman ya buat apa ya, buat pengecekan alat-alat elektronik di rumah tangga, ya beli aja yang 50 ribuan tuh ada. Oke ya. Ini kita ke ohm. Ini bunyi ya. Oke, selanjutnya kita cek pin CRS-nya. Ini ya. Ini yang namanya pin CRS. Nah, letaknya di bagian offload dan juga relay. Nah, kita cek seperti ini. Ini di bagian offload ya. Ini bebas teman-teman ya. Kita akan coba cek. Oke, untuk nilainya, ini nilainya berapa? Biar kelihatan juga. Ini nilainya 32. Kalian bisa lihat di sini nilainya 32. Kemudian yang di bagian sini ini ya, gantian. Ini 21. Ya, ini 21. 20 ya. 22. Selanjutnya kita cek di bagian sini. RS-nya yang paling bawah, dua-duanya kita cek. Ini 52. Jadi data pin CRS-nya itu tadi 22 sama 32 ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah data ini udah kita dapat ya. Nah, apakah ada yang short atau tidak? Oke, jadi ini nggak ada yang short ya. Biasanya kalau short dia bunyi seperti ini, gitu. Nah, artinya kalau misalkan 10 ini anggap saja ini masih ada nilainya, tapi nilainya udah berkurang ya. Oke, karena ini berkurang nilainya, tapi nggak terlalu kurang banget ya, nggak ada yang putus, cuman ya masih nyambung semua. Kita akan coba menggunakan
jemperan 3 kabel. Nah, jemperan 3 kabel ini di video sebelumnya udah pernah saya bahas juga, jadi kalian tinggal lihat aja ya di video sebelumnya menggunakan 3 kabel. Nanti saya sertakan di link deskripsi juga. Nih yang biru ya, biar nggak terlalu lama juga durasinya. Apakah ini bisa atau enggak ya, atau perlu kita bongkar? Karena kadang-kadang untuk mesin kompresor yang macet itu perlu kita bongkar. Itu nggak semuanya sukses kita jumper ya. Jadi tergantung tingkat kesulitannya sebenarnya. Macetnya parah atau enggak, kayak gitu aja. Oke, jadi ini saya akan coba jumper. Mudah-mudahan bisa. Oke, jadi ini mesin kompresor nggak bisa ya kita jumper. Kita akan coba balik, siapa tahu masih bisa. Untuk penjemperan itu kalau misalkan mesin kompresor ini macetnya parah, harus wattnya besar. Oke, jadi ini tetap nggak bisa kita jumper. Selanjutnya kita akan coba cek di tekanannya dulu. Nah, sering saya sampaikan ya masalah mesin kompresor yang macet ya. Jadi masalah mesin kompresor macet itu bisa disebabkan karena kebuntuan. Nah, ini nih teman-teman. Jadi ini nggak diganti, bisa jadi ini ada kebuntuan di bagian sini. Jadi langkah selanjutnya, apakah ini mengalami kebuntuan atau tidak? Karena kebuntuan ini bisa menyebabkan mesin kompresor macet. Jadi kita akan coba buang untuk freonnya ya. Kebetulan ini ada pentil. Kita akan coba buang. Oh, guys, udah nggak ada ini teman-teman. Nih ada pentilnya nih. Tapi saya jarang ya menggunakan pentil seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini mungkin udah sore ya, di sore hari. Ini saya akan coba perbaiki mesin kompresor ini. Karena ini mesin kompresor macet, besar kemungkinan mesin kompresor ini harus kita belah. Kalau misalkan masih kita ingin memperbaikinya, jadi kita belah. Jadi di video sebelumnya udah pernah saya bahas juga cara memperbaiki mesin kompresor yang macet ya, kita belah di bagian sini. Kalau yang seperti ini kita paksa terus ya nggak bakalan bisa ya. Jadi harus kita bongkar. Nah, selain kita bongkar, sebelum kita bongkar bisa kalian balik posisi mesin kompresor ini 1 hari aja untuk melupasi di bagian seker ini. Sambil kalian ketok-ketok, biasanya seker ini kan mengalami macet gitu aja teman-teman ya. Sehingga mesin kompresor ini ampernya tinggi yang menyebabkan kulkas itu tidak dingin dan listrik juga mati teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah untuk video selanjutnya mungkin kita bongkar lagi mesin kompresor, kita perbaiki lagi teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.